Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini VOV bakalan berpindah ke karakter dari Shiraishi Asuka. Ya, hari Kamis, tepat lewat pukul 4.30 sore. Pada waktu yang sama, ketika Ayano Koji sedang bertemu dengan Ichinose dan yang lainnya. Shiraishi berjalan perlahan menuju restoran setelah menerima pesan singkat yang memintanya untuk datang. Dan berbeda dengan kafe yang ramai dan menjadi tujuan favorit para siswa di jam-jam segini, restoran itu terasa sepi dan lenggang karena lebih berfokus kepada menu makanan berat. Kursi-kursi kosong tampak mencolok di antara suasana tenang yang nyaris tanpa suara. Kemudian Shiraishi duduk di salah satu meja di sudut paling belakang, lalu memesan secangkir teh melalui tablet yang tersedia. Rasanya biasa saja, tidak ada yang bisa dipuji. Teh itu terasa seperti hasil seduhan yang sangat murah dari kantong teh kualitas rendah. Tanpa sadar, ia berpikir bahwa jika restoran ini bisa menyamai kualitas kafe di area lain, mungkin saja tempat ini juga akan ramai oleh pelanggan. Tapi kenyataannya, hanya sesekali terdengar suara sendok dan garpu yang sedang beradu, atau dengungan samar dari dapur yang memecah keheningan, sehingga hal itu menggantung di udara. Meski begitu, restoran itu tidak sepenuhnya kosong. Masih ada beberapa pelanggan yang duduk di meja-meja terpisah. Dan tepat saat tehnya diantarkan, pintu restoran terbuka dengan bunyi lonceng yang lembut. Seorang siswa masuk, lalu duduk di meja, tepat di belakang tempat duduk Shiraishi duduk. Dari belakang, ia bisa mendengar suara elektronik tablet yang sedang dioperasikan. Mungkin untuk memesan makanan. Apakah aku membuatmu menunggu lama? Suara itu terdengar lembut dari belakang Shiraishi. Ya, suara yang terdengar cukup menarik. Tidak halus tapi tegas, membawa kesan kekuatan dalam nada bicaranya. Tidak usah khawatir, aku juga baru sampai, jawab Shiraishi dengan tenang. Apakah kau yakin tempat ini cocok untuk bertemu? Tanya suara itu lagi, yang terdengar sedikit ragu namun tetap sopan. Ya, duduk saling membelakangi dengan sofa di antara kita. Suara kita masih bisa terdengar jelas, cukup praktis bukan? Ucap Shiraishi. Memang benar, dengan sedikitnya pelanggan di sini, kita bisa berbicara dengan mudah. Tapi di sisi lain, itu juga membuat kita mencolok. Siapapun yang masuk bisa langsung melihat kita, sulit untuk tidak meninggalkan kesan, ucap siswa tersebut. Nada bicaranya tidak menunjukkan kegugupan sedikitpun, namun di balik ketenangannya tersimpan kewaspadaan yang tajam. Situasi seperti ini, di mana hanya suara lawan bicara yang terdengar tanpa tatapan langsung, justru menjadi keuntungan bagi Shiraishi. Tidak ada seorang pun selain mereka berdua yang tahu bahwa pertemuan tak biasa ini sedang berlangsung diam-diam di tempat yang begitu tenang. Kalau dilihat dari sisi penampilan luar, mungkin kau benar, ucap Shiraishi dengan nada tenang. Namun dengan posisi duduk saling membelakangi seperti ini, tidak ada yang bisa menebak hubungan kita. Jika ada yang memperhatikan kita, kita juga bisa memperhatikan mereka. Selama kita tidak bereaksi berlebihan, semuanya akan baik-baik saja, jelas Shiraishi. Bagi orang yang melihat secara sepintas, pemandangan itu tidak lebih dari kebetulan belaka. Dua siswa dari kelas yang berbeda, bahkan mungkin angkatan yang berbeda, sedang makan di restoran yang hampir kosong. Hanya sedikit orang yang akan menduga bahwa mereka berdua sebenarnya mengatur pertemuan dan sedang berbicara satu sama lain. Siswa biasanya mungkin tidak akan curiga, ucap Nanase dengan pelan. Ya, siswa yang dari tadi ditunggu oleh Shiraishi adalah Nanase. Bagi mereka mungkin tampak seperti kita masing-masing sedang menunggu seseorang. Tapi orang yang perlu kuwaspadai jumlahnya tidak banyak. Jika salah satunya adalah Ayano Koji dan sampai melihat kita seperti ini, maka sambung Nanase kembali. Bahkan jika saat itu dia belum bisa memahami situasinya, jawab Shiraishi dengan tenang. Dia pasti akan mengingatnya, dan ketika saatnya tiba, dia akan menarik kembali memori itu untuk memanfaatkannya. Sambung Shiraishi kembali. Ya, pada hari itu, di waktu itu, Shiraishi dan Nanase duduk saling membelakangi di restoran. Mungkin mereka berdua berpura-pura tidak saling mengenal, membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh orang lain, ucap Shiraishi. Begitulah kira-kira garis pemikiran yang akan muncul dalam benaknya seorang Ayano Koji Kiyotaka.
Penalaran yang tak akan pernah dipikirkan oleh orang biasa. Dengan pengetahuan itu, tanya Nanase secara perlahan. Bolehkah aku tahu alasanmu memilih untuk meninggalkan resiko sebesar itu? Sambung Nanase kembali. Resiko yang kau khawatirkan, Nanase-san, sudah tidak ada, jawab Shiraishi dengan nada halus dan yakin. Ayano Koji-kun baru saja masuk ke dalam gym bersama dengan Ichinose. Setidaknya selama 1 jam ke depan, dia tidak akan keluar, sambung Shiraishi kembali. Ya, meski Nanase tidak puas dengan jawaban itu, Nanase tetap bertanya. Kau tidak menanyakan langsung kepadanya kan? Atau mengirimkan seseorang untuk memastikannya? Bahkan itu saja sudah cukup menimbulkan kecurigaan, sambung Nanase kembali. Di mana nada suaranya terdengar tenang, tapi Shiraishi bisa menangkap sedikit kegelisahan di dalamnya. Getaran halus yang takkan disadari oleh orang lain. Tenang saja, hari ini aku hanya sempat bertukar sapa dengannya di pagi hari, ucap Shiraishi kembali. Lalu bagaimana kau memastikan kebenarannya? Tanya Nanase kembali. Cara aku mendapatkan informasi itu rahasia dagang, ucap Shiraishi dengan tenang dan sedikit tersenyum. Ya, kalimat itu bukanlah kebetulan. Ia sengaja meminjam ucapan yang dulu pernah digunakan oleh Ayano Koji sendiri dalam percakapan mereka sebelumnya. Maaf, kalau ini terdengar lancang, lanjut Nanase dengan pelan namun tegas. Tapi jika kau menggunakan temanmu, Nishikawa Senpai, aku rasa dia bukan pilihan yang tepat. Kalau dia mengikuti Ayano Koji Senpai sebarangan, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Sangat mungkin dia akan menaruh curiga kepadamu, Shiraishi Senpai, sebagai teman dekat dengan Nishikawa. Atau apakah dia punya kemampuan tersembunyi yang tak aku ketahui? Tanya Nanase. Ada perubahan sangat halus dalam cara Nanase berbicara, nyaris tak terdengar bagi orang biasa. Hanya saat dia menyebut nama Nishikawa, intonasinya sedikit menajam, seolah menimbang sesuatu. Kau tahu betul, jawab Shiraishi dengan datar. Dia tak akan mampu melakukan hal seperti itu. Nishikawa hanyalah teman biasa. Kekhawatiranmu tidak berdasar, balas Shiraishi. Begitu ya, gumam Nanase dengan pelan. Boleh saja kau begitu teliti mencari-cari kesalahan padaku, lanjut Shiraishi dengan tenang. Tapi kau sendiri agak ceroboh bukan? Membiarkan siswa lain menemukan ponsel keduamu. Dan bahkan terdengar pembicaraan dengan seseorang yang harusnya sudah dikeluarkan dari sekolah, jelas Shiraishi. Di mana Nanase tidak berusaha menyangkalnya dan menjawab, "Oh benar, aku memang ceroboh soal itu," balas Nanase kembali. Aku sudah memastikan Hashimoto-kun dan Morishita yang kebetulan mendengarkannya tidak akan banyak bicara. Memang masih ada kemungkinan Ayano Koji akan tahu hal itu. Tapi sekarang situasinya akan aman, balas Shiraishi. Jadi kau menutupinya untukku, ucap Nanase dengan lirik, di mana nada syukurnya bercampur kecemasan di suaranya. Terima kasih, lanjut Nanase kembali. Kemudian Shiraishi mengangkat piring kecil dengan tangan kirinya yang tenang, lalu memasukkan jari-jari kanannya ke pegangan cangkir. Setiap gerakannya lembut dan terkendali, seolah ia sedang menari dalam keheningan yang penuh perhitungan. Haruskah kita beralih ke topik pembicaraan? Suara Shiraishi terdengar lembut namun tajam. Menghubungiku saja sudah merupakan pelanggaran aturan yang jelas, sambung Shiraishi kembali. Ya, Nanase menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum menjawab. Aku mengerti bahwa selama ini kau telah menjalin kehidupan sekolahmu seperti siswa biasa. Tapi aku juga memiliki tugas yang hanya bisa kulakukan sendiri. Dan kali ini aku tidak punya pilihan lain. Tolong pinjamkan kekuatanmu kepadaku, ucap Nanase. Di mana tatapan Shiraishi tetap tenang seperti permukaan air yang tak berliak. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Shiraishi. Aku ingin Ayano Koji Senpai dikeluarkan dari sekolah, ujar Nanase tanpa ragu. Secepat mungkin dan pada waktu yang sama sekali tak bisa diprediksi, sambung Nanase. Di mana Shiraishi memejamkan matanya sebentar, membiarkan bobot kata-kata itu tenggelam perlahan ke dalam pikirannya. Nada suara Nanase memang mengandung desakan, tapi sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. Shiraishi bisa merasakannya, kejujuran yang pahit dan berbahaya sekaligus di waktu yang bersamaan. Aku mengerti perasaanmu, ucap Shiraishi. Tapi aku harus menolak, lanjut Shiraishi kembali. Kenapa? Tanya Nanase dengan cepat dan suaranya sedikit tegang. Karena aku hanyalah seorang pengamat, jawab Shiraishi dengan tegas. Sejak awal aku tidak diberi peran lain selain itu. Selama 2 tahun ini, aku tidak pernah ikut campur dalam hal apapun.
Dan justru karena itulah Ayano Koji melihatku hanya sebagai gadis tanpa nama dari kelas lain. Siswa A di latar belakang ceritanya, jelas Shiraishi. Tapi kenapa sekarang kau mulai mendekatinya? Desak Nanase. Bahkan jika dia belum tahu siapa dirimu yang sebenarnya, Ayano Koji Senpai pasti menyadari bahwa kau bukanlah siswa biasa. Sambung Nanase kembali. Itu mungkin benar. Shiraishi mengakuinya dengan pelan. Namun, apakah aku punya pilihan lain? Takdir mempertemukan kami di kelas yang sama. Kebetulan tempat duduk kami bersebelahan, dan karena sebuah peristiwa kecil, kami akhirnya berbicara di satu pagi di ruang kelas yang sangat sepi, sambung Shiraishi. Shiraishi lalu berhenti sejenak, suaranya menurun menjadi bisikan lembut namun tajam. Katakan padaku, Nanase-san, dalam keadaan yang seperti itu, siapa yang mampu sepenuhnya menahan dorongan hatinya? Sambung Shiraishi kembali. Ya, kenangan tentang pagi itu, saat hanya ada mereka berdua di ruang kelas yang sunyi. Muncul perlahan di benak Shiraishi. Sebuah senyum samar menghiasi bibir Shiraishi pada saat yang bersamaan. Aku akan terus menjalani hari-hariku bersama Ayano Koji-kun sebagai teman sekelas, ujar Shiraishi dengan pelan. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati suasana itu apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Aku hanyalah seorang pengamat. Pada akhirnya, Sakae Nagi-san yang dulu sering menimbulkan masalah telah memilih untuk menarik diri. Itu pun membuat segalanya menjadi lebih sederhana, sambung Shiraishi kembali. Di mana Nanase terdiam sejenak lalu menghelakan nafas kecil. Begitu ya, aku mengerti sekarang. Dalam hal ini, sepertinya akan sulit bagiku untuk mengandalkanmu, Shiraishi Senpai. Dan beberapa waktu kemudian, pelayan datang membawa segelas susu dingin dan Nanase meraih gelas itu secara perlahan. Ia meminumnya secara pelan melalui sedotan, memberi dirinya waktu untuk menata pikirannya kembali. Rasa manis dan dingin menyentuh lidahnya, namun tidak mampu menenangkan gejolak yang ada di dadanya. Kalau boleh aku bertanya, tanya Nanase kemudian, di mana suaranya lebih hati-hati pada saat ini? Apakah rekan sekolah Shiraishi Senpai juga diberi peran yang sama? Apakah mereka juga hanya pengamat seperti dirimu? Siapa yang tahu, jawab Shiraishi dengan tenang. Kemungkinan mereka diberi peran yang sama denganku tidak bisa dibilang nol. Tapi aku juga tidak tahu pasti. Yang diberikan kepada kami hanyalah satu perintah sederhana. Jalani 3 tahun ini sebagai siswa biasa, tak lebih dari itu. Di mana Nanase menunduk sedikit, jemarinya menggepal di atas meja. Aku akan bertindak selagi Ayano Koji Senpai masih dalam jangkauanku. Jika aku tidak bisa mendapatkan bantuanmu, Shiraishi Senpai, maka aku harus mencari orang lain yang mau bekerja sama. Sekalipun kau mengancam, aku tidak akan membantu, ujar Shiraishi kembali dengan nada datar. Tapi aku ada di pihakmu, ucap Nanase kembali. Kata-katamu terdengar agak pendek, ucap Shiraishi dengan nada setengah menggoda. Maksudmu untuk sementara waktu, bukan begitu? Lanjut Shiraishi. Ya, Nanase terdiam sebentar sebelum mengakuinya dan berkata, maaf, memang benar posisiku bisa dibilang setengah hati. Tapi bukankah justru karena ketidakjelasan itu aku tidak terikat oleh aturan seketat dirimu? Jelas Nanase. Mungkin begitu, balas Shiraishi dengan singkat. Tapi alasan aku mau bertemu denganmu hari ini hanyalah untuk menenangkan kekhawatiranmu soal Hashimoto dan juga Morishita. Di luar itu aku tidak punya niatan untuk bekerja sama, jelas Shiraishi kembali. Kalau begitu, paling tidak berikan aku sedikit informasi, desak Nanase dengan nada lirih. Hanya nama-nama rekanmu saja, aku akan urus sisanya sendiri, sambung Nanase kembali. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja langsung kepada atasanmu, Tsukishiro-san bukan? Kamu sudah punya orang yang bisa diandalkan di pihakmu. Aku pribadi tidak menyukainya. Tapi itu urusanmu, lanjut Shiraishi. Ya, Shiraishi perlahan meletakkan cangkir kosongnya di atas tatakan, lalu berdiri dari sofa dengan gerakan tangan yang anggun. Aku paham, jadi untuk saat ini, kau tidak bisa bekerja sama denganku, kata Nanase dengan pelan. Tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan, tolong ingat ini baik-baik. Boleh aku mengatakannya? Tanya Nanase. Apa itu? Jawab Shiraishi dengan nada penasaran. Tatapan Shiraishi menurun ke arah gadis yang masih duduk di belakangnya. Jika aku sampai dikeluarkan sebelum nasib Ayano Koji Senpai ditentukan, ujar Nanase dengan lembut, maka segalanya mungkin bergerak ke arah yang tidak pernah diinginkan oleh Shirogane Sensei. Mohon ingatlah itu baik-baik, jelas Nanase. Baik, akan ku ingat, jawab Shiraishi dengan singkat.
tanpa menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya. Ya, tanpa menoleh ataupun memberi anggukan, ia melangkah pergi meninggalkan restoran. Di belakangnya hanya terdengar dentingan halus es batu di dalam gelas nanas yang masih setengah terisi oleh susu dingin. Dan sebuah keheningan yang mulai perlahan menelan ruangan makan itu kembali. Nah, jadi itulah lanjutan untuk isi volume kedua ya pada adaptasi tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.